Israel telah mengintensifkan serangan udara di Suriah. Ya, Israel menyerang ratusan target militer dan menghancurkan skuadron pesawat tempur, sistem radar dan rudal, gudang rudal, dan sebagian besar angkatan laut kecil Suriah. Bahkan dilaporkan sejak Desember 2024, rata-rata Israel melakukan satu serangan setiap 3 hingga 4 hari ke Suriah. Lantas, di bagian Suriah mana saja Israel melancarkan kampanye pengeboman udara? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejak penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember 2024, Israel telah melakukan ratusan serangan udara terhadap sasaran-sasaran di Suriah. Israel telah melancarkan kampanye pengeboman udara yang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur militer Suriah, termasuk bandara utama, fasilitas pertahanan udara, jet tempur, dan infrastruktur strategis lainnya. Selama 6 bulan terakhir, pasukan Israel dilaporkan telah melancarkan ratusan serangan udara, drone, dan artileri di seluruh Suriah. Ya, menurut proyek data lokasi dan peristiwa konflik bersenjata, antara 8 Desember sampai 30 Mei 2025, Israel telah melakukan ratusan serangan. Lantas, di mana wilayah yang paling banyak terkena serangan Israel? Ternyata, sebagian besar serangan Israel terkonsentrasi di provinsi selatan Suriah, yaitu Deraa, Damaskus, dan Quneitra yang mencakup hampir 60% dari seluruh serangan Israel yang tercatat. Mari kita bahas satu persatu. Provinsi Deraa di selatan Suriah menjadi provinsi yang paling banyak menjadi sasaran dengan 57 serangan tercatat. Serangan di Deraa Selatan itu difokuskan pada lokasi militer bekas rezim Bashar al-Assad, menargetkan pos-pos tentara rezim Bashar al-Assad, depot senjata, radar, tank, dan artileri di Suriah. Pesawat pendudukan Israel dilaporkan juga melancarkan beberapa serangan terhadap wilayah di sekitar kota Jbab dan Izra di utara Deraa. Ya, sebagian besar serangan Israel memang menargetkan fasilitas dan senjata yang pernah dikuasai oleh bekas rezim Assad. Israel beralasan serangannya itu sebagai upaya untuk mencegah aset militer jatuh ke tangan pasukan yang memusuhi Israel. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Suriah Selatan harus sepenuhnya didemilitarisasi. Ia juga memperingatkan pemerintahannya tidak akan menerima kehadiran pasukan pemerintahan baru di Damaskus yang kini dipimpin oleh Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa. Yang kedua, Provinsi Damaskus. Provinsi itu menjadi lokasi jalan raya militer dan pusat logistik utama. Damaskus sendiri diserang sedikitnya 49 kali, sementara ibu kota Damaskus diserang 18 kali. Pada 2024, Israel juga melancarkan serangan udara terhadap lokasi militer di dekat kota Barat Homs dan lingkungan Kafr Sousa di Damaskus Tengah. Menurut Kementerian Pertahanan Suriah, dalam serangan itu menewaskan seorang tentara dan melukai 7 orang lainnya. Serangan itu juga dilaporkan menyebabkan kerusakan material. Israel memang telah melancarkan serangan terhadap target-target yang terkait dengan Iran di Suriah selama bertahun-tahun. Tetapi Israel telah meningkatkan serangan sejak serangan 7 Oktober 2025 di Israel Selatan yang dipimpin oleh kelompok Palestina Hamas. Bahkan, jet tempur Israel pernah menyerang gedung konsulat Iran di Damaskus hingga menewaskan 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran. Yang ketiga, wilayah Quneitra. Quneitra sendiri berdekatan dengan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Wilayah itu dilaporkan telah diserang sedikitnya 25 kali. Mayoritas serangannya ditujukan pada infrastruktur radar dan pengawasan. Pada Desember 2024, dilaporkan Israel juga telah menguasai 2 kota di Provinsi Quneitra di barat daya Suriah. Ya,
pasukan Israel telah merebut kota Madinat al-Ba'ad dan Hadar di wilayah Quneitra dan bergerak maju ke zona penyangga dengan penembakan artileri di wilayah yang secara strategis dianggap penting. Operasi itu pun dilaporkan didahului oleh penembakan besar-besaran di lokasi sekitar. Setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, pasukan Israel maju ke sisi Suriah di dataran tinggi Golan, termasuk wilayah dalam zona demilitarisasi yang dipantau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serangan Israel di Suriah itu pun menuai kritik internasional yang luas. PBB bersama dengan beberapa negara Arab langsung mengutuk tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran kedaulatan Suriah. Meskipun mendapat kecaman, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan pada Februari 2025 bahwa pasukan Israel akan tetap berada di daerah tersebut tanpa batas waktu. Tujuannya untuk melindungi warga negara Israel dan mencegah entitas musuh mendapatkan pijakan di dekat perbatasan. Sementara itu, citra satelit yang diambil pada Februari 2025 dan telah dianalisis menunjukkan 6 pangkalan militer sedang dibangun di zona penyangga yang diawasi PBB di perbatasan dengan Suriah. Di lain sisi, sejak mengambil alih kekuasaan setelah penggulingan al-Assad, Presiden Ahmed al-Sharaa secara konsisten menyatakan bahwa pemerintahannya tidak menginginkan konflik dengan Israel. Ia juga menegaskan tidak akan mengizinkan Suriah digunakan oleh aktor asing untuk melancarkan serangan. Ia pun mengutuk serangan berkelanjutan Israel terhadap wilayah Suriah dan perluasan bertahap wilayahnya di luar dataran tinggi Golan yang sudah diduduki. Ya, militer Israel telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap target militer di Suriah Selatan, termasuk pusat komando dan beberapa lokasi yang berisi senjata. Militer Israel mengeklaim keberadaan peralatan dan aset militer di Suriah Selatan menimbulkan ancaman bagi warga Israel, karena itu Israel harus membersihkan wilayah tersebut dari senjata. Israel bahkan bersumpah akan beroperasi untuk menyingkirkan segala ancaman karena Israel tidak akan membiarkan Suriah Selatan menjadi Lebanon Selatan. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube kompas.com.